Tasawuf selama ini sering sekali dikemas sebagai ajaran penyucian jiwa atau jalan para wali Allah. Namun di balik label indah tersebut tersembunyi ajaran-ajaran syirik, bid'ah, takhayul, dan khurafat yang menghancurkan inti Islam itu sendiri, akidah tauhid. Dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah dakwah tauhid, bukan filsafat kabur tentang panah, ittihad, hulul, atau karamah wali. Kini saatnya kita membuka topeng mereka, teman-teman sekalian. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus membongkar kebusukan tasawuf. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, tasawuf bukan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dari pengaruh asing, yaitu filsafat Yunani, agama Hindu, Buddha, Zoroaster, dan bahkan Kristen Ortodoks. Istilah seperti panah, yaitu melebur diri dalam Tuhan, ittihad, bersatunya hamba dan Tuhan, dan hulul, Allah masuk ke dalam makhluk, jelas bukan berasal dari Islam. Tokoh-tokoh seperti Al-Halas dan Ibnu Arabi mengajarkan konsep wahdatul wujud, yaitu Tuhan dan makhluk itu adalah satu. Ini adalah sebuah kesesatan yang besar yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Di dalam tasawuf sendiri terdapat ajaran-ajaran yang menyesatkan seperti wahdatul wujud, yaitu Tuhan dan makhluk bersatu. Ibnu Arabi berkata, tiada yang ada kecuali Allah. Semua makhluk adalah manifestasinya. Ini meruntuhkan seluruh ajaran tauhid. Jika semua adalah Allah, maka syirik itu tidak ada, kufur pun sah. Lalu yang kedua, kultus wali lebih tinggi dari nabi. Banyak tarekat sufi mengajarkan bahwa wali lebih tinggi dari nabi, karena wali mendapatkan ilmu laduni langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengklaim bisa mengetahui isi hati manusia, menembus alam gaib, dan memerintah malaikat. Lalu yang ketiga, berdoa kepada wali, bertawasul kepada mayat. Para sufi diajarkan untuk berdoa dan bertawasul kepada para wali yang sudah mati. Ini adalah sebuah bentuk syirik akbar, teman-teman sekalian, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Yang keempat, karamah melawan sihir. Banyak sufi yang mengklaim bisa terbang, menyembuhkan penyakit, berjalan di atas air. Padahal banyak yang menggunakan jin dan sihir. Ini bukan karamah tetapi istidraj atau bahkan bantuan syaitan. Teman-teman sekalian, tasawuf mengajarkan untuk tawakal pasif dan menerima takdir apa adanya tanpa adanya usaha. Umat dibuat pasrah, tidak kritis, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka Islam jadi lemah, umat diam, dan penjajahan masuk dengan yang mudah. Contoh, di masa penjajahan, banyak tarekat sufi justru bersekutu dengan penjajah dan melarang perlawanan atas nama cinta damai. Teman-teman sekalian, ritual-ritual tasawuf seperti itu mengandung unsur-unsur seperti syirik, bid'ah, dan khurafat. Di antaranya seperti zikir berjamaah menari, zikir berputar, meniru tarian mistik Hindu dan Buddha, maulid berlebihan, dan mitos kelahiran Nabi SAW, menambahkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tabaruk ke kuburan, mereka mengusap, nisan, menginap di makam, menyimpan tanah kuburan wali, mimpi bertemu Nabi atau wali, dijadikan dalil hukum, bahkan dianggap lebih tinggi dari hadis yang sahih. Dalam tarekat, guru dianggap maksum,
tidak mungkin salah. Semua ucapan perintah guru wajib ditaati, bahkan jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Ini menciptakan kultus individu yang sangat berbahaya, teman-teman sekalian. Tidak jarang digunakan untuk menipu, memperbudak murid, dan eksploitasi seksual atau finansial. Maka timbul sebuah pertanyaan, mengapa umat masih terjebak di dalam tasawuf? Itu karena tasawuf dikemas dengan bahasa cinta, kelembutan, dan kesolehan lahiriah. Mereka bermain di level perasaan dan menghindari pembahasan ilmiah dan dalil. Umat juga kurang belajar tauhid dengan benar, sehingga mudah terseret oleh keindahan palsu tasawuf. Maka solusinya ialah kembali kepada tauhid yang murni. Pelajarilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar seperti yang dibawa oleh salafus saleh. Jauhi majelis-majelis zikir bid'ah, kultus wali, dan guru tarekat. Tegakkan dakwah tauhid, karena inilah jalan keselamatan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur karena mereka berlebihan dalam hal agama. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, jangan tertipu oleh jubah putih, zikir berjamaah, dan kisah karomah. Di balik itu ada virus yang menghancurkan inti Islam. Tasawuf bukan jalan menuju surga, tetapi jalan menuju kesyirikan dan penyimpangan akidah. Sudah saatnya umat Islam membuka mata bahwa tasawuf bukan penyelamat umat, tetapi musuh di dalam selimut. Tasawuf bukan bagian dari Islam, teman-teman sekalian. Ia adalah kanker di dalam tubuh umat, racun dalam darah Islam, dan musuh di dalam selimut. Ia merusak akidah dari dalam, mengajarkan manusia mencintai wali lebih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kesyirikan atas nama cinta, membungkam jihad atas nama zikir, dan memandulkan umat atas nama sabar. Selama umat masih memeluk tasawuf, selama itu pula umat akan lemah, bodoh, dan jauh dari kemenangan. Berhentilah memuliakan para guru tarekat yang menyesatkan umat. Berhenti memuja wali-wali kuburan. Berhenti mengangkat bid'ah sebagai ibadah. Saatnya kita lawan virus ini dengan pedang tauhid. Kita tidak butuh ajaran cinta yang semu ala sufi. Kita butuh Islam yang murni, tauhid, sunnah, dan jihad. Jika kamu benar mencintai Rasulullah SAW, tinggalkan tasawuf, karena Rasul tidak pernah mengajarkannya. Kalau kau tetap bertahan di dalam tasawuf setelah engkau tahu kebusukannya, maka sadarilah engkau sedang berjalan menuju neraka, dengan nama Allah di bibirmu tetapi syirik di hatimu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.